www.gmail.com. Pewarnaan struktural terbagi menjadi 4. Nah, jadi pewarnaan struktural itu dibagi menjadi 4. Salah satu yang pertama adalah pewarnaan kapsul. Nah, pewarnaan kapsul ini bertujuan untuk mewarnai dari bagian kapsul bakteri. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu kapsul bakteri? Ya, jadi kapsul adalah bagian dari struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida yang melindungi mikroba dari pengaruh luar. Nah, lendir tersusun dari air dan polisakarida yang terdapat pada bakteri saprofit. Kemudian lendir ini berkumpul menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Koloni bakteri ini berkapsul disebut koloni smooth atau S, dan koloni bakteri tidak berkapsul disebut koloni bakteri rock. Nah, selanjutnya adalah mengenai fungsi dan juga contoh. Nah, fungsi kapsul yaitu sebagai lapisan pelindung. Yang kedua sebagai untuk menjaga sel dari kekeringan. Yang ketiga, membantu melekatkan diri pada substrat. Yang keempat, menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kemudian untuk contohnya ada bakteri Bacillus anthracus, Diplogus pneumonia, Klebsiella, Acetobacter psyllium, Bacillus subtilis, Bacillus dextranicus. Untuk metode pewarnaan kapsul sendiri terdiri dari 4 metode, yaitu 1. Metode HIS dengan cara bersihkan gelas preparat, selanjutnya buat preparat atau sediaan yang ada secara aseptik lalu keringkan di udara. Ketiga, lakukan fiksasi di atas lampu spiritus. Keempat, tetesi 2-3 tetes basic vaksin. Kelima, panaskan di atas nyala lampu spiritus sampai timbul uap. Keenam, dinginkan, setelah itu cuci dengan larutan CuS4 5H2O 20%, selanjutnya keringkan di udara. Cat yang dipakai sendiri adalah basic vaksin dengan hasil kapsul biru pucat sel vegetatif umum merah tua. Metode yang kedua yaitu metode Burkins dengan cara kerja: 1. Bersihkan gelas preparat dengan alkohol agar bebas dari lemak. 2. Buat pengecatan negatif dari biakannya tersedia. 3. Tetesi dengan cat metilen blue atau kristal violet selama 2 menit. 4. Cuci dengan air mengalir dan keringkan di udara dengan hasil kapsul transparan sel bakteri biru atau ungu. Metode yang ketiga adalah metode tinta India kering, seperti pewarnaan negatif dengan menggunakan fiksasi metil alkohol, setelah itu keringkan dengan pangsen. Hasilnya adalah bakteri dan latar belakang gelap, sedangkan kapsul relatif terang. Metode keempat adalah metode tinta India basah, dengan meletakkan bakteri dan beri tinta India, lalu keringkan. Hasil kapsul adalah dengan lingkaran jernih. Untuk yang kedua adalah pewarnaan spora. Pewarnaan ini berfungsi untuk mewarnai spora bakteri. Apakah kalian tahu apa itu spora bakteri? Spora bakteri adalah bentuk bakteri yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Dalam pengamatan spora bakteri, diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Pewarnaan tersebut adalah dengan menggunakan larutan hijau malakit 5%, dan untuk memperjelas pengamatan sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranin 0,5% sehingga sel vegetatif ini berwarna merah. Fungsi dari spora adalah: yang pertama, spora bakteri memiliki fungsi yang sama seperti kista amuba, berubah bentuk untuk melindungi diri dari faktor luar yang tidak menguntungkan. Kedua, pewarnaan spora berfungsi untuk mengidentifikasi spora yang menghasilkan spora. Kemudian selanjutnya adalah jenis. Genus Bacillus dan Clostridium mampu membentuk spora. Spora yang dihasilkan di luar sel vegetatif atau exospora atau di dalam sel vegetatif endospora. Bakteri membentuk spora bila kondisi lingkungan tidak optimum lagi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya medium mengering, kandungan nutrisi menyusut, dan sebagainya.
Metode pewarnaan spora terbagi menjadi dua. Yang pertama metode Schaefer-Fulton dengan cara kerja. Yang pertama bersihkan kaca preparat dengan alkohol. Kemudian buat sediakan biarkan secara aseptik. Keringkan preparat di udara, fiksasi sebanyak 3 kali di atas api bunsen. Kemudian teteskan dengan tetes cat malicit green 5% sebanyak 3 tetes. Kemudian tunggu selama 1 menit. Panaskan pada api bunsen selama 30 detik tanpa adanya mendidih. Dinginkan dan cuci dengan air mengalir. Kemudian tetesi dengan cat safranin selama 1 menit. Tunggu selama 1 menit, kemudian cuci dengan air mengalir. Selanjutnya keringkan di udara. Metode selanjutnya yaitu metode Bartholomew Midward. Yang pertama bersihkan kaca preparat. Buat sediakan biarkan secara aseptik. Keringkan di udara, fiksasi sebanyak 3 kali di atas api bunsen. Teteskan dengan cat malicit green 5% dan biarkan selama 10 menit. Cuci air mengalir, tetesi cat safranin dan tunggu selama 1 menit. Cuci air mengalir dan keringkan preparat di atas udara. Tipe-tipe endospora berdasarkan tata letaknya. Yang pertama sentral atau tengah, subterminal atau agak ke pinggir, terminal atau ujung. Nah, yang ketiga adalah pewarnaan flagela. Definisinya adalah pewarnaan flagela bakteri adalah salah satu metode pewarnaan struktural yang digunakan untuk mewarnai flagela bakteri. Nah, flagela merupakan suatu filamen sitoplasmatik panjang yang terdapat di permukaan dinding sel bakteri untuk motilitas atau pergerakan, bertahan hidup, dan juga sebagian bertanggung jawab sebagai faktor penyebab penyakit. Tidak semua jenis bakteri yang memiliki flagellasi. Flagela bakteri tersusun oleh protein bernama flagellin, tidak bercabang, berukuran panjang 5-16 mikrometer dan sangat kecil atau tipis dengan diameter antara 12-30 nm. Flagela hanya akan tampak jelas apabila diamati menggunakan mikroskop fase kontras. Digunakan metode pewarnaan untuk melihat dengan mikroskop cahaya. Tipe-tipe flagela berdasarkan tata letak flagelanya. Yang pertama yaitu atrik atau tidak memiliki flagela, monotrik atau memiliki satu flagela di salah satu ujungnya, lopotrik memiliki sejumlah flagela di salah satu ujungnya, amfitrik memiliki satu atau lebih flagela di kedua ujungnya, peritrik atau memiliki flagela di seluruh permukaan flagelanya. Selanjutnya yaitu fungsi. 1. Untuk mengetahui ada tidaknya struktur flagela pada dinding sel bakteri. 2. Untuk mengetahui tipe-tipe flagela bakteri. 3. Dalam bidang kesehatan, flagela berfungsi untuk mendeteksi terhadap ada tidaknya bakteri Pseudomonas aeruginosa penyebab penyakit pernapasan, yaitu etiologi pneumonia nosokomial atau hospitacoid pneumonia atau HAP. 4. Untuk mengetahui terhadap atau tidaknya bakteri Salmonella typhosa, bakteri penyebab tifus. Selanjutnya, contoh bakteri. 1. Pseudomonas aeruginosa. Bakteri Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif aerob obligat yang menyebabkan penyakit pneumonia nosokomial. Yang kedua adalah Salmonella typhosa. Bakteri Salmonella typhosa merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk basil atau tongkat yang menyebabkan penyakit tifus. Penyakit ini disebarkan melalui makanan foodborne disease. Selanjutnya metode. 1. Metode Gray. Flagel mampu mengikat zat warna karena penggunaan mordant dan berwarna merah ungu apabila dilakukan pengecetan metode Gray. Metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan khusus. 2. Metode Leifson. Menggunakan asam tanat dan pewarna. Flagela bakteri menyerap asam tanat dan pewarna membentuk endapan koloid. Sebagai akibatnya, flagela diwarnai dan juga bertambah diameternya, sehingga dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Pewarnaan yang keempat yaitu pewarnaan granula. Pewarnaan ini berfungsi untuk mewarnai bagian granula pada suatu sel bakteri. Apakah kalian tahu apa itu granula? Nah, dalam sitoplasma terdapat granula metakromatik atau granula volutin yang tersusun dari volutin, granula glikogen, serta granula lemak pada kuman putagen tertentu.
Kuman difteri mempunyai granula tersebut bila diwarnai dalam sediaan akan berwarna lain daripada zat yang digunakan. Granula hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheria. Fungsi dari pewarnaan granula yaitu sebagai sumber cadangan energi, sebagai sumber fosfat dan energi, untuk mengetahui keberadaan granula dan mewarnai butiran, untuk mengetahui granula metakromatik. Metode yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, Neisser. Zat warna yang digunakan adalah Neisser A, B, dan C. Hasilnya bakteri bening, granula berwarna ungu atau coklat. Yang kedua yaitu Leofler. Zat warna yang digunakan yaitu biru metilen dari Leofler. Hasilnya bakteri biru muda atau granula berwarna biru gelap. Yang ketiga Albert. Zat warna yang digunakan yaitu zat warna Albert, bilutoluidin dan hijau malakit dan larutan zodium. Hasilnya bakteri berwarna hijau dan granula berwarna hitam kebiruan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. See you, bye-bye.